Selamat hari ini teman-teman pendengar setia Bali Blend Podcast. Kembali lagi di episode kita Minggu Ceria episode 6. Setelah kemarin kita bermain games yang sangat menantang dalam ceritanya, sekarang kita akan mengangkat tema yang mantep untuk minggu ini ya. Diinformasikan sejak kemarin episode Minggu Ceria sempat libur karena banyak hal yang harus diselesaikan di darat. Jadi sekarang saya bisa membawakan episode 6 dalam hal episode untuk Minggu Ceria minggu ini. Kali ini saya langsung berada di belakang rumah. Jadi tema kita hari ini adalah berbagi kondisi seputar perubahan yang terjadi di saat pandemi COVID-19. Nah, yang pertama yang mau saya bahas itu adalah polusi udara. Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa pada saat pandemi COVID-19, polusi udara kita ini sungguh drastis berubah ya. Mulanya kita banyak mendapati polusi dan juga asap kendaraan yang berlebih seperti yang terjadi di perkotaan khususnya di DKI Jakarta. Untuk saat ini polusi udaranya menurun 50-70%. Jadi ada dampak dari aktivitas warga yang menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya aktivitas di luar rumah. Jadi dikarenakan pandemi COVID-19 ini, pemerintah menyarankan agar kita tidak beraktivitas di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus ya. Mulai dari penularan secara kontak langsung, kemudian penularan secara melalui benda-benda seperti itu. Kemudian efek ketiga untuk alam itu kelembaban udara di Indonesia meningkat 15%. Yang biasanya kita hanya bisa menjumpai kelembaban udara itu 60-85%. Kalau untuk hari ini, mulai dari pandemi COVID-19, karena di pegunungan juga tidak ada aktivitas warga yang mungkin menyalakan kendaraan bermotor, kita bisa menjumpai kelembaban udaranya sampai 97%. Gitu. Perlu saya informasikan juga, saat ini saya berada di belakang rumah. Kenapa demikian? Karena saya ingin memberitahu kepada teman-teman pendengar semua yang ada di kanal podcast Bali Blind ini, untuk sekedar diketahui bahwa saya memiliki tempat di kalau dibilang di pedesaan, tetapi bukan termasuk pedalaman ya, karena di sini masih bisa diakses oleh kendaraan bermotor, kemudian listrik, perusahaan telekomunikasi, dan juga perdagangan industri. Di sini masih ada. Jadi kalau dibilang kita ada di pinggirannya perkotaan, gitu, daerah pinggiran kalau istilahnya. Nah di sini yang bisa saya ceritakan, biasanya kalau sebelum pandemi COVID-19 itu jam 10 tepatnya saya melakukan perekaman ini kita sudah bisa merasakan hawa panas yang sangat amat ya. Tapi kalau hari ini saya masih bisa merasakan hawa sejuk di desa, karena yang saya bilang tadi, kelembapan udara di Indonesia meningkat sampai 15% karena aktivitas berkurang selama pandemik COVID-19.
Itu teman-teman. Terus apalagi yang perlu saya bagi nih? Kebetulan saya kemarin sudah memberi banyak apa ya istilahnya, informasi kepada hal yang harus saya bagikan hari ini. Oh iya, satu hal lagi yang memang berubah, yaitu kegiatan masyarakat kali ini tidak semata-mata tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor dan keluar rumah saja, tetapi mereka harus dipergunakan yang namanya masker untuk selalu melakukan kegiatan di luar. Nah, ini salah satu kebiasaan baru bagi warga kita di Indonesia. Saya juga sangat mendukung hal ini, walaupun banyak teman-teman tunanetra yang mengatakan bahwa mungkin yang tinggal di perkotaan ya, kalau saya kebetulan berada di rumah, jadi saya tidak mengalami masalah dengan adanya pandemi ini. Mungkin karena masih adanya rekan-rekan tunanetra yang tinggal di perkotaan ya, entah itu kos ataupun sudah berkeluarga namun mungkin harus bekerja seperti itu. Mereka beranggapan bahwa social distancing bagi tunanetra itu tidak dapat dilakukan, karena bila mana tunanetra itu memerlukan sesuatu hanya dengan meraba dan juga mengetahui sesuatu hanya dengan perasanya. Jika tunanetra katanya menggunakan sarung tangan, maka indera perasa si tunanetra itu akan tidak berfungsi maksimal. Seperti itu sih yang saya dengar. Cuman untuk menjaga daripada social distancing, ya lebih baik kalau memang masih punya keluarga, tinggallah di dalam keluarga. Jangan coba untuk keluar dulu sementara sebelum pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi di sini mengenai alam kita di Indonesia, khususnya di Bali, seluruh Bali ya, bukan di desa saya saja, di tempat saya merekam hari ini. Mulai bulan Mei sampai dengan Agustus itu biasanya Bali akan timbul yang namanya angin kencang. Biasanya sebelum pandemik virus corona atau COVID-19 ini, warganya banyak melakukan aktivitas menerbangkan layang-layang di siang hari dan juga membuat kincir untuk menghalau burung yang ada di sawah, biasanya seperti itu. Tetapi karena posisi kita pandemi COVID-19, aktivitas untuk menerbangkan layang-layang itu sebenarnya masih ada, cuman berkurang sampai dengan 80%, karena sebagian besar warga di Bali khususnya hanya tinggal di rumah. Itu pun kalau seandainya mereka mempunyai rumah yang lahannya cukup luas. Jadi mereka bisa melakukan aktivitas menerbangkan layang-layang dari rumah saja. Itu pun layang-layang yang mungkin ukurannya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi untuk kesimpulan daripada pandemi ini ada baiknya sangat banyak sekali, karena kita bisa membantu alam untuk mengembalikan yang namanya udara bersih. Kemudian polusi udara berkurang. Nah, anggapnya kita kembali ke era tahun 80 atau 90-an seperti itu. Ramainya, kemudian keadaan udara di sekitar pulau dan provinsi itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan dikatakan juga daerah tropis memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dan juga hawa panas yang cukup tinggi untuk bulan-bulan sekarang.
karena kita sudah menginjak bulan Mei nanti. Kita sekarang sudah berada di akhir April menuju bulan Mei. Jadi dapat saya informasikan, dikatakan juga hawa panas dan kelembaban udara yang dipengaruhi oleh minimnya aktivitas warga itu katanya dapat memperpendek umur virus. Jadi ketika virus terpapar matahari yang sangat tinggi dan berada di tempat yang tidak berpori-pori, maka virus akan mati. Jadi banyak statement yang mengatakan bahwa keadaan alam Indonesia sungguh memungkinkan untuk mempercepat, memutus rantai penyebaran COVID-19 akibat dari panas matahari yang dihasilkan oleh hawa tropis yang ada di Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa saya informasikan juga di tempat saya melakukan perekaman podcast saat ini adalah di bawah pohon yang sangat rimbun. Lumayan untuk kita berteduh di siang hari. Dan juga banyak burung yang bertengger di sana. Sebelumnya pandemi corona ini, saya rasa suara burungnya tidak seramai hari ini. Karena polusi udara yang tadi saya bilang masih ada. Namun sekarang saya bisa merasakan hal yang terjadi di tahun 90-an lagi. Dengan berkurangnya polusi udara, saya juga dapat merasakan hawa yang sangat sejuk lagi, seperti tahun 90-an. Saya ingat betul waktu saya tinggal di desa di tahun 90-an, udara siang hari itu sama seperti sekarang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, cukup untuk kita beristirahat siang. Dan juga bagi teman-teman yang mempunyai rumah yang beratapkan genteng ataupun tanah liat ya, bukan asbes seperti triplex dan yang lainnya, itu sangat bagus karena posisi tanah liat itu adalah menangkal hawa panas. Jadi di dalam rumah itu akan sejuknya sama seperti di bawah pohon yang tempat saya berdiri sekarang nih. Gitu. Kemudian beberapa hal yang berubah di Indonesia, khususnya pada saat pandemik COVID-19, selain dari alamnya, itu perubahannya ada pada kejernihan airnya, air sungai ya teman-teman ya, atau lautnya lah kalau bisa dibilang. Itu sampah di Jakarta, sesuai dengan informasi yang saya dengar melalui beberapa stasiun televisi, itu volumenya menurun untuk limbahnya ya, sampahnya itu menurun, sehingga air-air sungai yang ada di pinggiran kota ataupun selokan yang ada di pinggiran kota itu kembali bersih. Bahkan beberapa negara juga akibat dampak dari lockdownnya itu mengundang makhluk-makhluk yang ada di dalam air itu untuk bercengkrama dengan manusia. Seperti halnya di India, itu kita bisa melihat informasi yang sudah terbit di beberapa stasiun televisi. Di sana dikatakan bahwa air jernih di sekitaran kota itu mengundang ikan-ikan ataupun makhluk air lainnya untuk berenang ke sana. Dan bahkan binatang buas seperti monyet dan panda ataupun sejenisnya itu jalan-jalan ke kota karena melihat udara bersih dan juga habitat mereka semakin luas. Kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa negara yang mengakui bahwa
di jalanan mereka itu udah penuh dengan binatang seperti halnya monyet, kemudian ada kancil dan yang lainnya itu pada keluar semua dari hutan. Karena melihat ya tadi itu polusi udara yang berkurang membuat penglihatan para hewan itu semakin jauh. Jadi mereka bisa melihat kita di kota dan mereka tertarik untuk mengunjungi kita seperti itu. Dan ada satu informasi yang saya dengar dari kota Wuhan waktu corona itu masih baru ya. Di Cina itu kan terkenal dengan kabut dan juga hawa dingin ya. Mereka karena subtropis. Jadi pada saat mereka mengalami pandemi, lockdown ataupun yang lainnya itu lockdown itu, alam tuh kembali berseri. Katanya kabut-kabut itu mulai terlihat bersih lagi, tidak ada polusi dan sebagainya. Hanya angin dingin dari pegunungan yang membuat mereka relaks di rumah seperti itu. Sama halnya dengan di negara lain yang melakukan lockdown pasti mengalami hal itu. Dan bahkan ada beberapa negara yang seperti di Indonesia tidak melakukan lockdown namun melakukan pembatasan sosial berskala besar. Itu efeknya sangat fantastis. Fantastis karena apa? Banyak tradisi yang berubah, banyak peraturan yang diubah, dan banyak hal yang seharusnya terjadi tidak bisa terjadi di tahun ini. Seperti halnya di Bali, untuk saat ini harusnya kita melakukan persiapan untuk menyambut pesta kesenian Bali ke-42. Namun karena pandemi corona, kita tidak bisa menyelenggarakan yang namanya pesta kesenian Bali. Jadi harus bersabar. Mungkin beberapa bulan lagi kita bisa melakukan aktivitas normal. Karena beberapa informasi mengatakan bahwa kesembuhan di Indonesia, pasien yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia sudah sampai 1.000 angkanya ya. Itu sangat mengembirakan. Dari total positif COVID-19 mencapai 8.000-an orang di Indonesia. Dan yang meninggal sudah mencapai angka 700 sekian orang. Jadi kita bisa menganggukkan kepala dan bangga karena Indonesia itu saya rasa jiwa gotong royongnya masih tinggi. Dan juga Indonesia saya kira bisa membuat alat sendiri untuk pertahanan diri menghadapi COVID-19. Dan memang benar apa yang terjadi. Saya kira kita tidak akan lama lagi merasakan dampak dari pandemi ini. Kita akan segera bisa bangkit lagi untuk keluar rumah. Gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir. Saya yakin pandemi ini tidak akan lama lagi. Kita akan selesai di waktu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kita tahu negara kita adalah negara yang jiwa gotong royongnya tinggi. Itu teman-teman. Memo suara. Mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan Kompas. Memo suara. kepada teman-teman semua. Memo suara. Lapisan atas kartu. Layar setengah. Tombol. Bagi teman-teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sekali lagi saya yakini COVID-19 tidak akan lama lagi. Kita akan bisa keluar lagi. Jangan putus asa, tetap di rumah aja teman-teman. Selamat hari ini. Sampai jumpa lagi di episode ke-7 untuk Minggu Ceria.